Pada tugas praktek yang ketiga ini, kita akan melakukan prosedur diagnosis. Prosedur diagnosisnya sendiri akan dilakukan pada unit sepeda motor. Nah, alat-alat yang perlu disiapkan yang pertama adalah tools. Tools yang kita gunakan adalah obeng, kemudian scan tool, avometer digital, kabel jumper, kemudian buku pedoman reparasi sebagai manual kita untuk nanti bekerja, dan satu unit sepeda motor fuel injection yang akan kita lakukan diagnosa kerusakannya. Pada kasus ini, sepeda motor datang dengan keluhan bahwa pada saat digas atau akselerasi ini tidak mendapatkan akselerasi yang baik. Jadi ketika digas, respon dari sepeda motor ini dirasakan kurang pas atau kurang nyaman saat digunakan. Ketika sepeda motor dinyalakan, kemudian kita tarik throttle gas, terjadi miss atau hilang respon dari sepeda motor yang menyebabkan sepeda motor mati. Kita coba kembali hidupkan, kemudian kita tarik tuas throttle-nya. Motor terasa tidak ada tenaga dan responnya tidak maksimal, dan gejalanya motor digas mati. Nah, ini artinya ada permasalahan pada sepeda motor tersebut. Yang akan kita lakukan adalah melakukan diagnosis kerusakan dengan menggunakan scan tool yang sudah disiapkan. Ya, kita periksa. Yang pertama kita temukan dulu lokasi letak DLC. Pada unit sepeda motor ini, DLC biasanya terletak di box baterai. Kita coba buka dulu. Ya, setelah dibuka, kita temukan DLC atau data link connector yang nantinya akan kita hubungkan dengan scanner. Nah, untuk kali ini kita akan coba lakukan pemeriksaan. Yang pertama kita hubungkan DLC dengan kabel konektornya, kemudian kita hidupkan kunci kontak. Lihat, biarkan terkoneksi antara scan tool dengan motor. Berikutnya kita pilih dulu jenis motor yang akan kita lakukan pemeriksaan. Karena ini menggunakan sepeda motor Honda Beat, kita pilih Beat, kemudian pilih set. Nah, di sini terjadi kedipan yang menandakan bahwa sepeda motor ini terjadi kerusakan atau malfunction. Kita bisa lihat DTC yang tersimpan atau apa yang terjadi. Tidak ada tegangan bermasalah. TP berarti ada tegangan pada TP bermasalah. Kita lihat yang terjadi. Tegangan dari TP 0, sudutnya 0 dan tegangannya 0, berarti tidak ada tegangan yang terjadi pada TP. Oke, ini permasalahannya. Yang bermasalah adalah TP tidak ada tegangan. Kita lihat parameternya bahwa di sini ketika kita putar gas, sudut TP-nya tidak berubah. Dia masih tetap 0 derajat. Artinya walaupun kita sudah tarik gasnya, TP tidak terbaca terjadi perubahan sudut. Kita hidupkan kembali. Tegangan pada TP masih 0, belum ada terbaca tegangan input masuk ke sensor TP. Saya gas lagi. Ini tidak ada perubahan di tegangan TP. Artinya betul-betul TP bermasalah, tidak ada input tegangan yang masuk. Untuk itu kita lakukan pemeriksaan pada sensor TP, apakah ada yang bermasalah, lalu kita perbaiki.
Setelah kita mengetahui permasalahannya ada pada sensor TP, kita lakukan pemeriksaan secara visual apa yang terjadi pada sensor TP. Dan ternyata sensor TP konektornya tidak terpasang dengan baik. Kita coba perbaiki, kemudian kita scan kembali, scan ulang apa hasilnya ketika kita sudah lakukan pemasangan. Setelah kita lakukan perbaikan pada sensor TP, langkah berikutnya adalah kita periksa kembali. Di sini kita pilih kembali motor yang akan kita gunakan. Set, kemudian lihat, oh sudah tidak ada masalah, cuman ada tegangan. Kita lihat parameter tersimpannya, ada sensor TP masih rusak. Kita lakukan presetan atau reset kode data yang tersimpan tadi kerusakan. Anda akan melakukan penghapusan DTC-min, lakukan perbaikan, hapus atau tidak. Lakukan perbaikan karena tadi kita sudah melakukan perbaikan. Sekarang kita tinggal hapus data tersimpan. Hapus ya. Kemudian kita reset. Nah, oke, setelah direset akan masuk ke parameter ini. Kita lihat TP masih 0 derajat karena belum kita putar. Sekarang kalau TP-nya kita putar, di sini sudah nampak perubahan sudut derajat TP tergantung dari putaran TP. Kemudian kita lihat tegangan pada TP. Tegangan pada TP sudah ada tegangan berapa volt di sini yang masuk. Nah, untuk berikutnya kita coba hidupkan lagi mesinnya. Apakah sekarang sudah normal atau belum ketika dilakukan gas. Oke, sekarang kondisi motor sudah keadaan baik. Coba sambil kita perhatikan sudut TP ketika kita gas, TP bukaan gas, sudutnya berubah, akselerasinya sudah baik, sudah sesuai. Dan ini bisa dikatakan proses pendeteksian kerusakan sensor dari sepeda motor ini sudah dapat diperbaiki.